Salam gila bola. Robert Lewandowski mengatakan karirnya di Bayern Munchen sudah berakhir dan tidak mau lagi membela jersey merah. Meskipun dia sebenarnya masih memiliki 1 tahun kontraknya tersisa di Allianz Arena. Sang penyerang Polandia menjadi kasus kesekian kisah transfer yang dipaksakan oleh seorang pemain. Sebelum kita melihat siapa sajakah mereka, klik dulu subscribe agar kami bertambah semangat. Robert Lewandowski, Bayern Munchen. Lewandowski sudah memutuskan untuk mengakhiri karirnya di Bayern Munchen. Dalam konferensi pers bersama dengan tim nasional Polandia, pemain depan berusia 33 tahun itu mengatakan bahwa dia ingin meninggalkan raksasa Jerman itu setelah 8 tahun yang mengesankan bersama klub dan menyerukan penyelesaian bersama bagi kedua belah pihak. Cerita saya di Bayern sudah berakhir, kata Lewandowski. Setelah semua yang terjadi selama beberapa bulan terakhir, saya tidak bisa membayangkan kerjasama yang lebih baik lagi. Bayern adalah klub yang serius dan saya harap mereka tidak akan mempertahankan saya hanya karena mereka bisa melakukannya. Transfer adalah solusi terbaik bagi semua pihak. Selama 1 bulan terakhir, Lewandowski memberitahu klub tentang niatnya untuk tidak menandatangani kontrak baru dengan klub. Namun beberapa pejabat tinggi klub menekankan fakta bahwa masih ada 1 tahun tersisa di kontraknya saat ini. Belum jelas apa yang akan dilakukan Lewandowski jika manajemen di Rotten bersikeras tidak mau melepaskannya. Apakah dia akan mogok bermain dan menghilang seperti deretan pemain-pemain berikut ini? Luka Modric, Tottenham Hotspur. Ketika Luka Modric mengumumkan pada tahun 2001 bahwa dia dan Daniel Levy, CEO klub, memiliki kesepakatan untuk transfer dirinya jika Tottenham menerima tawaran dari klub raksasa, Modric menjadi figur tidak populer di mata penggemar Spurs. Tetapi keputusan itu bisa dimengerti. Tottenham bukan pemain tetap Liga Champions pada saat itu dan Luka Modric merasa bahwa dia harus mengembangkan karirnya sebagai seorang pemain. Ketika Levy menolak tawaran dari Chelsea, Modric menolak bermain pada laga pertama Tottenham pada musim berikutnya melawan Manchester United. Usai 1 minggu, dia kembali ke skuad Spurs, tetapi kemudian pada musim panas 2012, Real Madrid datang melamarnya. Kali ini, Modric menolak untuk mengikuti tur pramusim Tottenham di Amerika Serikat dan mereka terpaksa menjualnya dengan harga di kisaran 550 miliar rupiah. Setelah meraih 5 trofi Liga Champions bersama Los Blancos dengan yang terakhir terjadi pada Mei 2022, jelas bahwa keputusan Luka Modric memaksakan transfer keluar dari Tottenham merupakan sebuah hal yang benar. Raheem Sterling, Liverpool. Raheem Sterling berpisah jalan dengan Liverpool pada tahun 2015 dengan cara yang kurang menyenangkan setelah menolak tawaran kontrak baru dari Brendan Rodgers pada tahun 2015. Dia kemudian berhasil memaksakan kepindahan dengan cara menghilang dan tidak ikut serta dalam tur pramusim Liverpool pada awal musim 2015-2016. Namun setidaknya manajemen klub merah masih bisa mendapatkan uang mendekati 1,5 triliun rupiah dari hasil penjualan Sterling ke Manchester City. Laurent Koscielny, Arsenal. Siapa yang menyangka bahwa kisah perpisahan pahit juga bisa menimpa seorang kapten klub seperti Laurent Koscielny? Terkejut dengan informasi bahwa dia bisa pergi pada akhir 2018-19 tanpa tawaran kontrak baru, Laurent Koscielny memutuskan untuk tidak ikut dalam sesi latihan Arsenal menjelang pramusim mereka ke Amerika Serikat. Sebelum memutuskan untuk bergabung ke tim Prancis Bordeaux untuk awal musim 2019-2020. Caranya mengumumkan transfer memicu kemarahan pendukung saat dia mencopot jersey merah Arsenal dan memperlihatkan jersey Bordeaux di baliknya. Supporter The Gunners tidak akan pernah bisa memaafkannya. Dimitri Payet, West Ham. Pada musim 2015-16, semua yang disentuh oleh Dimitri Payet berubah menjadi emas. Dia mencetak 12 gol dan memberikan 15 assist untuk West Ham United, menjadi salah satu pengambil tendangan bebas paling menakutkan di Liga Inggris. Dimitri Payet kemudian mencetak 3 gol bagi Prancis pada turnamen Euro 2016 yang semakin meningkatkan reputasinya. Semuanya tampak cerah ketika Payet menandatangani kontrak baru pada musim panas 2016 itu, tetapi hanya 6 bulan kemudian, manajer Slaven Bilic mengungkapkan bahwa Payet ingin pergi.
Sumber klub mengklaim bahwa pemain Prancis itu telah memberitahu Bilic bahwa dia tidak akan pernah menendang bola lagi bagi West Ham. Dia menepati janjinya pada 29 Januari, Dimitri Payet kembali ke klub dari mana Bilic merekrutnya 2 tahun sebelumnya, Marseille. Namun di Marseille, dia tidak pernah bisa memiliki musim sebaik musim pertamanya di West Ham, dan cedera membuatnya absen dari Piala Dunia 2018. Riyad Mahrez, Leicester City. Pada musim panas 2017, hanya 1 tahun setelah menaikkan kontrak baru dengan Leicester City, Riyad Mahrez menegaskan bahwa dia ingin meninggalkan King Power Stadium. Dia sedang bernegosiasi dengan sebuah klub yang diyakini adalah Manchester City sampai ke hari terakhir jendela transfer, tetapi tidak bisa menyelesaikan detailnya secara tepat waktu. Pada Januari 2018, Mahrez membuat panas hubungannya dengan klub saat dia menyerahkan permohonan transfer dan kemudian menolak untuk mengikuti sesi latihan klub ketika Leicester City menjelaskan bahwa mereka tidak akan menjualnya. Riyad Mahrez melewatkan 2 pertandingan Premier League sebelum kembali dengan sedikit rasa takut akibat kemarahan dari rekan-rekan satu timnya setelah batas waktu berlalu. Mahrez kemudian memainkan peran kunci bagi Leicester City sampai akhir musim itu, sebelum klub kemudian menegosiasikan penjualan dengan persyaratan mereka sendiri, dan keduanya berpisah dalam keadaan yang cukup bersahabat. Carlos Tevez, Manchester United. Tidak banyak pemain yang cukup berani untuk pindah langsung dari Manchester Merah ke Manchester Biru. Tidak banyak pemain yang nekat seperti Carlos Tevez. Pemain Argentina itu menemukan kesuksesan di Old Trafford setelah meninggalkan West Ham, membantu Setan Merah meraih gelar ganda juara Liga Inggris dan juara Liga Champions pada musim pertamanya 2007-2008. Tetapi ketika pinjaman 2 tahun di Old Trafford itu mendekati akhir, agen Tevez menegosiasikan kesepakatan yang akan membuatnya menyelesaikan transfer sebesar 450 miliar rupiah ke Manchester City, dan United tidak akan mendapatkan apapun dari kesepakatan itu. United telah menyetujui biaya transfer yang sama dan menawarkan Tevez kontrak 5 tahun, tetapi striker itu memilih untuk pindah ke Etihad. Setelah pengumuman kepindahannya, City memasang sebuah iklan di papan reklame raksasa di pusat kota Manchester yang berbunyi "Selamat datang di Manchester" dengan gambar Tevez berwarna biru. Cesc Fabregas, Arsenal. Kepergian Cesc Fabregas dari Arsenal berakhir secara pahit. Klub London itu menolak melepaskan jebolan akademi La Masia tersebut untuk kembali ke Barcelona pada tahun 2010, tetapi Barca mengetuk pintu sekali lagi pada 2011. Kali ini, Fabregas menindaklanjuti dengan mogok latihan dan menghilang, tidak ikut serta dalam laga pertama musim, memaksa Arsenal melepaskannya kembali ke klub masa kecilnya. Fabregas dengan cepat berubah menjadi musuh para penggemar The Gunners setelah dia kembali ke London untuk bergabung bersama Chelsea pada tahun 2014. Hanya berselang 3 tahun saja setelah meninggalkan Emirates Stadium.